Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam kisah pertempuran Kosovo. Pertempuran Kosovo, yang terjadi pada tahun 1389, merupakan pertempuran penting selama ekspansi Ottoman ke Balkan. Pertempuran ini mengadu Kesultanan Utsmaniyah, yang dipimpin oleh Sultan Murad I, melawan koalisi pasukan Balkan, yang terutama dipimpin oleh Pangeran Lazar Hrebeljanović dari Serbia. Pertempuran yang terjadi di lapangan Kosovo ini merupakan konflik yang brutal dan tidak meyakinkan dengan banyak korban jiwa di kedua sisi. Meski tidak menghasilkan kemenangan yang menentukan, namun melambangkan perlawanan negara-negara Balkan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki makna budaya dan sejarah yang mendalam dalam ingatan Serbia dan Balkan, seringkali dipandang sebagai simbol pengorbanan demi kebebasan nasional dan beragama. Mari kita menelusuri kisah pertempuran Kosovo pada video ini. Pertempuran Kosovo, 1389. Setelah kerugian yang mengerikan di Maritsa pada tahun 1371, bangsawan yang paling penting dari Kekaisaran Serbia harus pergi. Vukašin Mrnjavčević dan saudaranya, Ugljesa, keduanya tewas. Beberapa bulan kemudian, Uros V, yang lemah, Kaisar Serbia terakhir, meninggal tanpa anak. Ini adalah akhir dari keluarga Nemanjić, yang telah berkuasa selama lebih dari 200 tahun. Para penguasa lokal memotong tanah mereka sendiri di dalam perbatasan kekaisaran yang jatuh, dan kerajaan itu runtuh. Sekarang, tanah-tanah Kristen di daerah itu berada di tempat yang sulit. Runtuh, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan pasukan Ottoman. Tetapi Sultan Murad I bisa mengalahkan tetangganya satu persatu, tetapi dia tidak. Karena dia tahu akan sulit untuk mempertahankan kendali atas wilayah baru yang dia ambil dan dapat menyebabkan pembentukan aliansi anti-Ottoman. Jadi Sultan datang dengan rencana yang berbeda. Alih-alih mengambil tanah tentara yang dikalahkan, ia membuat perdamaian dengan keluarga bangsawan Dejanović sebagai imbalan untuk menjadi vasal mereka. Bulgaria, yang paling berisiko dari Ottoman, dan Bizantium, yang hanya bisa merasa aman di balik tembok Konstantinopel, keduanya menggunakan rencana yang sama. Pangeran Marko, putra Raja Vukašin, yang meninggal, mungkin tidak menjadi vasal Ottoman segera setelah Maritsa karena ia tinggal lebih jauh ke barat. Tetapi karena dia telah kehilangan begitu banyak tentara dalam pertempuran, dia tidak lagi dapat menghentikan bangsawan Serbia dari mengambil alih wilayah itu. Pada akhirnya, ia harus menerima pemerintahan Ottoman untuk tetap berkuasa. Dengan melakukan ini, Sultan Murad membawa perdamaian ke Balkan dan sangat meningkatkan area dampak Kekaisaran Ottoman. Pada saat yang sama, ia menggunakan uang yang diberikan kepadanya oleh vasal Kristen setiap tahun untuk membayar persiapan untuk pertempuran di masa depan dan untuk membangun benteng yang akan membantu Islam berkembang lebih jauh ke Eropa. Sementara ada perdamaian di Balkan, Pangeran Lazarus menjadi bangsawan paling kuat dari Abu Kekaisaran Serbia. Setelah pertempuran Maritsa, ia menggunakan runtuhnya keluarga Mrnjavčević untuk memperkuat posisinya. Pangeran Marko memberikan Skopje, kota tua Kekaisaran Serbia, kepada temannya dan cucu, Vuk Brankov. Kemudian, pada musim gugur 1373, Lazar bergabung dengan seorang Bosnia bernama Ban Trko dan seorang bangsawan Hungaria bernama Nicholas I Garai untuk melawan musuhnya, Pangeran Nikola Altomanovi. Kerajaan Nikola diambil alih oleh 3 teman, meskipun mereka diunggulkan dan diserang dari semua sisi. Dan pada tahun 1379, Lazarus berani juga mengambil alih wilayah utara Branievo. Kawasan-kawasan baru ini memberi Lazarus basis pajak yang lebih besar dan lebih banyak orang untuk bekerja untuknya. Kekayaan pertambangan baru membayar untuk mempekerjakan lebih banyak tentara. Segera, Lazarus memutuskan bahwa ia adalah pemimpin semua tanah Serbia dan secara terbuka mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk memerintah semua yang tersisa dari Kekaisaran Serbia lama. Di barat, Ban Trko Bosnia juga naik. Pada tahun 1377, ia dinobatkan sebagai Raja Serbia dan Bosnia di Biara Milevo, menunjukkan bahwa ia juga ingin menyatukan semua tanah Serbia menjadi satu negara yang kuat.
Meskipun mereka memiliki tujuan yang berbeda, Lazar dan Verko tetap menjadi teman baik. Mereka meninggalkan perbedaan mereka dan membiarkan realitas menjadi panduan mereka. Sementara negara-negara Balkan mencoba memecahkan masalah mereka, Sultan Murad meningkatkan serangan. Kelompok kecil Ottoman sering masuk ke tanah Kristen pada tahun 1380, sebagian besar untuk mencuri, melukai ekonomi musuh, dan membuat orang takut. Mereka juga pergi ke sana untuk memata-matai tentara lain. Sebagian besar kerusakan terjadi di Bulgaria, terutama di tempat-tempat selatan pegunungan Balkan. Salah satunya terjadi pada musim panas tahun 1381, ketika sekelompok Ottoman sampai ke wilayah Bulgaria sehingga mereka menyeberang ke tanah Pangeran Lazarus dari Serbia. Tetapi Voivodes Lazarus cepat bertindak, dan dalam pertempuran Dubravnica, mereka dapat mengalahkan Turki. Para Ottoman tidak menghentikan serangan mereka di sini. Pada tahun 1383, Turki merebut salah satu kota yang paling penting di Makedonia, Serres. 2 tahun kemudian, mereka mengambil alih Sofia. Sekarang bahwa jalan ke Serbia terbuka, tentara Ottoman yang kuat menyerang pada tahun 1386 dan merebut kota penting Ni. Dari sana, mereka pergi ke ibu kota Lazarus, Kruševac. Tetapi Lazarus menghentikan mereka, dan Ottoman kalah berat dalam pertempuran Plonik. Turki meninggalkan Serbia, tetapi mereka tidak meninggalkan Ni. Dianjurkan oleh kemenangan orang Kristen, Kaisar Bulgaria Ivan Shishman berhenti menghormati Sultan dan mengirim pasukan untuk melayani di bawahnya. Tetapi Turki bertarung kembali dengan mengirimkan tentara besar ke Bulgaria. Mereka mengambil banyak kota dan membuat Ivan menjadi vasal lagi. Thessaloniki, kota terbesar kedua di Bizantium, diambil oleh Turki pada tahun 1387. Ia berada di pantai Laut Aegean. Pada musim panas 1388, seorang jenderal Ottoman bernama Lala Ahin Pasha memimpin sekelompok tentara baru kepada para tuan Serbia. Ahin Pasha paling mungkin berjalan melalui Kosovo untuk menyerang kerajaan Bosnia tanpa melawan vasal Ottoman Marko dan Konstantine Dejanovic. Tetapi di bawah kepemimpinan Voivode Vlatko Vukovic, Bosnia mengalahkan Ottoman dengan cara yang menentukan. Pemimpin mereka, Lala Ahin Pasha, hampir tidak membuatnya hidup dari Bosnia. Kemudian Sultan Murad mengerti bahwa serangan-serangan ini tidak cukup untuk merusak ekonomi Lazar dan menyebabkan kekacauan di wilayahnya. Meskipun kecil, yang disebut Serbia Moravia memiliki ekonomi yang kuat dan militer yang terorganisir dengan baik. Jadi, Murad mulai mempersiapkan operasi militer besar untuk mengalahkan Pangeran Lazar. Kedua bagian Eropa dan Asia dari Sultanat mengirim banyak orang untuk bergabung dengan tentara. Pada tahun 1389, Murad pergi ke Serbia dengan 2 putra-putranya, Yakub Elebi dan Bayezid, untuk menyelesaikan hutang. Lazar memanggil temannya Tvrko ketika dia mengetahui apa yang direncanakan Murad. Meskipun dia sibuk bertempur di pantai Dalmatia, Raja Bosnia mengirim pasukan yang kuat yang dipimpin oleh Vlatko Vukovic, yang sebelumnya telah melawan Ottoman. Vuk Brankovic, cucu Lazar dan penguasa Kosovo, juga siap untuk perang. Lazar mungkin mendapat bantuan dari kelompok-kelompok kecil ksatria dari negara-negara Kristen di sekitarnya, seperti Hungaria, Bulgaria, Albania, Kroasia, dan Wallachia. Lazarus mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang untuk bergabung dengan pihaknya. Namun tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan perdamaian yang rapuh dengan Hungaria, di mana ia baru-baru ini bergabung dalam pertempuran melawan Raja Sigismund dalam Perang Saudara. Lazarus melarikan diri ke arah Ottoman ketika semuanya sudah siap. Sementara ini berlangsung, Sultan Murad melewati tanah pelayan Serbia, Konstantine Dejanovic, dan bergerak maju untuk bertemu dengan Lazar. Di medan Kosovo pada 15 Juni 1389, pasukan yang berlawanan saling berhadapan. Sultan menempatkan penembakannya di garis depan tentara Ottoman. Di belakang mereka adalah garis yang kuat dari prajurit kaki, yang sebagian besar adalah Azek. Kavaleri ringan Akinji dan kavaleri berat Sipahi kembali lagi. Sayap kiri dipimpin oleh putra Sultan Yakub, dan sayap kanan dipandu oleh anaknya Bayezid. Murad ditempatkan di tengah dengan sekelompok Janissari yang bertindak sebagai penjaga pribadinya. Pasukan Lazarus sebagian besar terdiri dari kuda berat, yang pada saat itu adalah kekuatan perang utama di sebagian besar negara-negara Eropa.
Kuda itu berada di barisan depan, dan di samping mereka mungkin ada beberapa unit kuda yang lebih ringan. Tentara berada di belakang mereka. Lazar bertanggung jawab atas pusat tentara, sementara Voivode Bosnia Vlatko Vukovic bertanggung jawab untuk sayap kiri dan Vuk Brankovic bertanggung jawab pada sayap kanan. Ada cerita yang berbeda tentang seberapa besar kedua tentara itu. Tetapi kemungkinan bahwa Ottoman memiliki lebih banyak tentara, terutama di infanteri, dengan 30.000, sementara Lazarus yang lebih kecil dari 20.000 lebih baik bersenjata. Rencana Lazarus adalah untuk menyerang dan memecahkan formasi musuh. Dia tahu bahwa beban kuda beratnya akan menempatkan tekanan mental pada tentara Ottoman dan menguji seberapa kuat mereka. Tetapi Murat tahu ini akan terjadi, jadi dia menempatkan orang-orangnya dalam formasi pertahanan. Pada langkah pertama, dia berencana untuk menggunakan panah-panahnya. Meskipun mereka tidak bisa membuat banyak kerusakan pada pejuang berat dengan panah mereka dapat membuat musuh mengisi dengan cara yang tidak terorganisir. Spikes diatur dalam baris untuk memperlambat garis musuh. Setelah keterlibatan pertama, kuda Serbia akan menyerang pejuang Ottoman yang paling keras. Dan ketika serangan Lazarus kehilangan uap, Sultan akan memulai counterattack umum. Pertempuran dimulai dengan tembakan artileri. Namun, tembakan-tembakan itu melampaui tempat di mana mereka seharusnya pergi. Tak lama kemudian, penembak dari Kekaisaran Ottoman bergerak maju. Mereka membebaskan para ksatria Serbia, yang menunggu pemimpin mereka untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Lazarus memerintahkan seluruh tentaranya untuk mengambil alih. Ribuan ksatria Eropa bergegas menuju garis Ottoman, membuat bunyi tembakan. Pangeran Lazar dan para pemimpin sayap kiri dan kanan semua mengambil bagian dalam serangan itu. Paling mungkin, orang-orang Ottoman berpikir bahwa bagian pertama dari pertempuran akan menjadi yang paling sulit. Orang-orang Murat mengambil banyak kerusakan dari serangan Serbia. Sayap kiri dan tengah Serbia membuat beberapa kemajuan dalam mendorong Turki mundur, tetapi sayap kanan, yang dipimpin oleh Vuk Brankovic, membuat kemajuan terbesar. Pasukan musuh tidak bisa menghentikan dia karena bebannya begitu kuat. Yakub, putra Murat, bertanggung jawab atas sisi kiri tentara, yang secara bertahap mulai melengkung dan mundur. Di bagian depan ini, Serbia jauh lebih baik dari Ottoman sehingga mereka dapat masuk ke kamp Ottoman. Ini adalah bagian paling penting dari pertempuran, dan sebagian besar akun hanya setuju tentang apa yang terjadi sampai saat ini. Kita akan melihat surat-surat antara Raja Bosnia Tvrko dan pemerintah kota Florence yang ditulis tepat setelah pertempuran. Dikatakan bahwa sekelompok ksatria Serbia melanggar garis Ottoman dan memotong jalan mereka ke tenda Murat yang dilindungi oleh unta. Salah satu ksatria, yang namanya tidak diketahui, diduga membunuh Sultan Ottoman selama pertempuran. Di depan, hal-hal menjadi lebih baik untuk Turki. Sayap kanan Ottoman, yang telah menderita kerugian, menghentikan kemajuan Bosnia sementara sayap kiri Ottoman yang berada dalam kesulitan, menerima bantuan dan mampu menstabilkan situasi. Kemudian Bayezid membawa kuda-kudanya ke pertempuran dan melanjutkan serangan terhadap Vlatko Vukovic. Beberapa sumber mengatakan bahwa Murat meninggal selama pertempuran dan Bayezid mengambil alih seluruh tentara. Jika ini benar, itu mengejutkan bahwa Ottoman mampu menjaga pasukannya dan bahkan melanjutkan serangan. Kemudian Vlatko Vukovic mulai kehilangan kendali atas pasukannya, dan mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan. Pada akhirnya, setiap orang Serbia di sebelah kiri lapangan melarikan diri. Kerugian di sayap kiri menempatkan sisi kiri Lazarus, yang sama sekali tidak tertutup, dalam bahaya. Orang-orang Bayezid segera melompat pada kesempatan ini dan bergegas menuju pusat tentara Serbia. Vuk Brankovic mungkin melihat bahwa pertempuran hilang ketika dia melihat apa yang terjadi, jadi dia memulai rencana untuk mendapatkan semua orang dari medan perang. Lazar mungkin tidak bisa keluar dari jalan dengan cara yang direncanakan, jadi dia mati dalam pertempuran atau ditangkap dan dipenggal kepala. Kebanyakan sumber dari Kekaisaran Ottoman mengatakan bahwa Sultan Murat meninggal saat orang-orangnya tersebar dan mengejar tentara Serbia. Seorang prajurit Kristen yang mengaku mati menggunakan fakta bahwa Sultan sendirian untuk sesaat untuk membunuhnya saat dia berjalan. Kebanyakan orang di Barat percaya bahwa seorang ksatria Serbia datang untuk menyerah. Tetapi ketika dia dibawa ke depan Murat, dia menarik pisau dan membunuh Sultan. Nama ksatria itu tidak pernah diketahui, tetapi seiring waktu, ia diberi nama Milo Obili dan menjadi simbol keberanian dan perlawanan Serbia.
Sejarawan tidak tahu kapan Sultan meninggal karena sumber yang berbeda mengatakan hal yang berbeda. Tetapi begitu Murad meninggal, saudaranya Bayezid, yang ingin menggantikan dia sebagai Sultan, membunuh putranya Yakub. Setelah pertempuran, Sultan Bayezid meninggalkan medan Kosovo untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghentikan setiap pemberontakan yang mungkin terjadi. Orang-orang di seluruh Eropa mendengar bahwa Sultan Murad telah meninggal dan bahwa Ottoman telah menghentikan perang mereka melawan orang Kristen. Sebagian besar berita ini datang dari Raja Bosnia Tvrtko, yang melihat pertempuran Kosovo sebagai kemenangan besar, terutama karena sebagian besar pasukannya kembali ke Bosnia dengan aman. Tetapi pertempuran itu ternyata menjadi bencana bagi Serbia Moravia. Lazarus meninggal, dan karena putra mereka Stefan Lazarevi masih seorang anak, istrinya Milica mengambil alih. Tentara mereka yang kuat dihancurkan, dan akan memakan waktu bagi mereka untuk bangkit kembali. Meskipun Ottoman tidak terus bertempur setelah pertempuran, Hungaria menyerang Serbia dari utara pada musim gugur 1389, menghancurkan daerah-daerah besar dan mengepung kota-kota kecil. Putri Milica tidak bisa melawan mereka, jadi dia harus menerima pemerintahan Sultan Bayezid. Dia mengirim putrinya yang termuda ke istana sebagai tanda perdamaian antara keluarga Lazarevi dan Kekaisaran Ottoman. Di sisi lain, Vuk Brankov menyimpan banyak prajuritnya dan bertempur melawan Ottoman sampai ia meninggal. Sejarawan masih tidak setuju tentang siapa yang memenangkan pertempuran Kosovo. Kedua master meninggal pada saat yang sama, yang tidak sering terjadi dalam sejarah. Orang-orang yang mengatakan bahwa Serbia memenangkan pertempuran mengatakan demikian karena Turki segera dihentikan dari bergerak maju. Dan mereka yang berpikir itu adalah kemenangan Ottoman melakukannya karena tentara Ottoman menang di medan perang. Dalam hal apapun, Ottoman memecahkan perlawanan terkuat di Balkan dengan mengalahkan aliansi Lazarus. Mereka memulai kampanye mereka lagi sejak tahun 1390, sebagian besar untuk membantu vasal Serbia mereka melawan Hungaria.